Kerajaan 1000 tahun Alkitabiah, apa dan bagaimana? Saya Pendeta Tan Hoi Nai, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saudara-saudara yang dari Tritunggal, penganut segitiga Calvinis, Anda harus dengerin tayangan ini sampai selesai, karena di bagian akhir tayangan ini ada hal-hal yang sangat Anda rindukan. Ya, di bagian akhir dari video ini ada hal yang sangat diharapkan, sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang Tritunggal, orang-orang Calvinis, penyembah Allah segitiga. Alkitabiah Kerajaan 1000 tahun apa dan bagaimana. Alkitab menulis tentang masa 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 4, yang sering disebut kerajaan 1000 tahun. Berikut 10 hal apa dan bagaimana kerajaan 1000 tahun itu. Ya, berikut adalah 10 hal apa dan bagaimana kerajaan 1000 tahun itu yang Alkitabiah. 1. Berpusat di Yerusalem. Masih di bumi yang bulat ini, kerajaan 1000 tahun akan berpusat di Yerusalem, Israel. Zakaria 14 ayat 4. Anak domba menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun lalu masuk ke kota Yerusalem. Nomor 2, terjadi setelah perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16, terjadi perang Harmagedon. Semua dibunuh yang tidak ikut rapture, semua yang sisa orang hidup, yang ketinggalan, yang tertinggal, yang tidak diangkat ke surga. Semua dibunuh, hanya disisakan anak kecil sebagai modal sumber daya manusia di kerajaan Allah K1000, Markus 10 ayat 14. Nomor 3, bait Allah ketiga dibangun, ya, Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Tabut perjanjian diturunkan dari surga, Wahyu 11 ayat 19. Isi tabut adalah tongkat Harun, segomer mana, kedua loh batu, 39 Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, dan 27 kitab Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Nomor 4, iblis dirantai dipenjarakan, Wahyu 20 ayat 1 dan 2. Iblis dirantai dan dipenjarakan selama 1000 tahun di dalam jurang maut selama berlangsungnya kerajaan 1000 tahun itu. Nomor 5, anak domba menjadi raja damai. Zakaria 14 ayat 9, iblis tidak bisa menyesatkan manusia lagi sebab dirantai dipenjarakan, maka anak domba akan menjadi raja damai. Tergenapi Yesaya 9 ayat 6 ya. Nomor 6, ada 14 generasi clear and clean. Dengan rata-rata satu generasi berumur 70 tahun, maka di dalam kerajaan 1000 tahun akan ada 14 generasi clear and clean, 100% percaya Yesus anak domba dan semua lidah mengaku Yesus anak domba adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 11. Hanya ada satu generasi terakhir, yaitu generasi ke-15, yang akan dipengaruhi bahkan bisa disesatkan oleh iblis yang dilepas dari penjara. Generasi ke-15 inilah yang disebut kelompok kambing terkutuk era kerajaan 1000 tahun. Mengulang kelompok kambing terkutuk yang sama yang terjadi sejak 33 Masehi sampai era rapture 4930 Masehi. Sekarang pun sedang terjadi era kambing terkutuk, yaitu Calvinis dan Tritunggal ya. Nanti diulang di dalam masa 1000 tahun generasi terakhir ke-15. Nomor 7, yang terpilih bisa hidup kembali. Kita para rasul-rasul dan orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Yesus Allah akan hidup kembali dan membantu pemerintahan di dalam kerajaan 1000 tahun sebagai raja wilayah, Wahyu 20 ayat 4. Yesus anak domba dan kita yang hidup kembali akan memakai tubuh kebangkitan sama dengan Yesus saat menampakkan diri 40 hari, bisa dipegang, bisa makan, bisa menghilang, dan lain-lain. Nomor 8, Paskah ada lagi.
Sembelih domba Paskah ada lagi di kerajaan 1000 tahun, Lukas 22 ayat 16. Nah ini dia. Nomor 9, Bapa kiasan Allah disebut lagi. Filipi 2 ayat 11, Bapa sebagai kiasan proverb Yesus Allah disebut lagi. Sebab anak domba sedang ada di bumi sebagai Raja Damai, K1000, kerajaan 1000 tahun, sehingga Yesus Allah yang duduk di tata surga dipanggil dengan kiasan Bapa oleh anak domba. Nomor 10, baptisan dilakukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nanti di kerajaan 1000 tahun, baptisan akan dilakukan seperti Matius 28 ayat 19 dilakukan dengan selam, berdiri, jongkok, berdiri dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Salam, Pendeta Henry Tandianta. Bapak Ibu Saudara, dua bagian terakhir yaitu masih disebutnya Bapa, ya, dan dilakukan baptisan seperti yang diperintahkan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19. Ini bukti bahwa Henry Tandianta, Tan Hoinai Gaifu, ya, fair, benar, alkitabiah, ya. Jadi baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus akan dilakukan nanti di kerajaan 1000 tahun. Kenapa, Pak? Karena Yesusnya ada di bumi kembali, tapi bentuknya tubuh kemuliaan, yaitu tubuh kebangkitan. Masih makan, masih minum, tapi juga bisa ngilang, ya, memerintah di dalam Yerusalem di masa 1000 tahun itu. Kita yang beruntung, yang dipilih oleh Yesus sebagai nabi dan rasul itu, ya, kita akan hidup kembali, membantu Yesus anak domba di dalam masa 1000 tahun. Kita bisa menjadi raja-raja wilayah, misalnya raja wilayah Yerusalem, raja wilayah kota-kota tertentu, ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Anda yang mendambakan kapan ini doa Bapa kami didoakan lagi, kapan baptisan dengan Bapa, Anak, Roh Kudus akan terjadi di masa 1000 tahun. Tapi itu semua Anda sudah mati. Anda sudah masuk alam maut dulu. Kan Anda sekarang menolak toh. Sekarang ini kan Anda menolak. Yesus Kristus Allah Anda tolak. Baptisan dalam nama Yesus Anda tolak. Kan sekarang masuk di era Yesusnya nggak ada di bumi. Sekarang ini kan Yesus ada di surga. Di surga sebagai satu-satunya Allah. Tapi kamu masih nyembah Bapa toh. Kamu nanti mati dulu. Kan kerajaan 1000 tahun terjadi pada tahun 4965. Kalian udah mati semua. Anda yang Tritunggal, yang sekarang sebagai Calvinis udah mati semua, ya toh. Anda meninggalkan anak cucu generasi golongan Tritunggal, golongan itu, ya. Sedangkan nanti di dalam masa 1000 tahun semua itu penyembah Yesus, nggak ada penyembah Tritunggal. Penyembah Yesus tapi baptisannya Bapa, Anak, Roh Kudus, berdiri, jongkok, berdiri. Di situ masih ada sebut-sebut Bapa, kan Yesusnya sedang ada di bumi. Ini bukti bahwa Bapa kiasan Yesus Allah itu temporere, itu hanya dipakai ketika Yesus di bumi. Kemarin udah di bumi selama 33 tahun, lalu di langit tingkat 2 33 tahun, selama 66 tahun Yesus sudah pernah di bumi. Sekarang di surga, kalian tolak. Nanti waktu datang lagi di bumi diulang lagi. Ada sebut Bapa, ada nyembah Bapa. Maksudnya nyembah Allah yang dipanggil Bapa, lalu baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Paskah diadakan lagi. Pasti, Pak, pasti. Itulah kejujuran dari kami, Kristen sejati Alkitabiah, Pendeta Tan Hoinai. Ya, begitu, ya, menjelaskannya jujur. Iya, memang Alkitab nulis masih sebut-sebut Bapa, betul. Jadi nanti Bapa masih disebut lagi, masih. Baptisannya Bapa, Anak, Roh Kudus, yes, tapi itu 1000 tahun, masa 1000 tahun akan terjadi tahun 4965. Kalian udah mati semua. Kalian jangan mimpi. Nanti kita mendapati masa itu, enggak, Anda sudah masuk alam maut, udah jurusan neraka kamu. Kalau mau selamat dari sekarang kamu yakini, ya. Jadi sekarang ini yang harus disembah Yesus, betul. Makanya para PDT, para pendusta dari atas mimbar yang tidak memberitakan penyembahan terhadap Yesus Tuhan Allah, Anda jangan harap nanti akan mendapati anak cucumu mendapati masa 1000 tahun. Walaupun baptisannya Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi iman pada Yesus. Nggak boleh pada Bapa. Nggak ada yang berubah.
Ya, cuman ayat Alkitab menunjukkan very clear ketika Yesus itu ada di bumi, maka baptisan dilakukan Bapa, Anak, Roh Kudus. Doanya kepada Bapa boleh. Ya, Bapa itu adalah kiasan Yesus Allah. Akan berulang lagi masa para rasul. Dulu para rasul ya tuh di situ akan dijelaskan lagi ini loh Paskah itu seperti ini. Ya, lalu ada baptisan juga memakai Bapa, Anak, Roh Kudus. Pasti itulah kejujuran dari pendeta Tan Hoinai, ya, Henry Tandiata, Gaifu. Kita jujur bahwa Alkitab mengatakan begitu. Sejarah akan berulang. Dulu pernah ada para murid, nah para murid digantikan ya para murid juga hidup kembali. Ya, jadi nanti ada Petrus, Yohanes itu hidup kembali di dalam masa 1000 tahun. Ya. Cuman bedanya iblisnya udah nggak ada. Kalau sekarang ini kan iblisnya masih ada. Waktu dulu Yesus datang yang pertama ya, datang pertama kan ada iblis sehingga kalian semua dikacau balukan toh. Mestinya kan percaya Yesus semua, nyatanya cuma 15%. Nanti di masa 1000 tahun 100% percaya Yesus. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus ya. Very clear ya, penjelasan seperti ini di bagian akhir nih harus Anda perhatikan, Anda para penyembah Bapa, ya Anda orang-orang Tritunggal, nah tetap tidak ada Tritunggal, tetap tidak ada, ya dan Bapa tidak pernah disembah. Anda akan tahu nanti, oh ternyata Bapa itu kiasan loh. Yang disembah tetap Yesus, iya, tidak ada penyembahan terhadap Bapa, nggak ada. Anda akan clear di situ mengalami seperti yang dialami para rasul. Oh, Bapa itu kiasan Yesus, yang disembah selalu Yesus. Ya, nanti Anda akan tahu persis di situ. Oh, baptisan, kenapa baptisan dilakukan Bapa, Anak, Roh Kudus? Kenapa berdiri jongkok berdiri? Dulu pun dilakukan itu. Waktu Yesus masih manusia, lalu berubah ketika Yesus sudah naik ke surga, ya Bapaknya nggak disebut-sebut lagi kan, Bapaknya Yesusnya udah nggak di bumi. Padat, singkat, dan clear ya Bapak Ibu Saudara, itu masa 1000 tahun. Sering disebut kerajaan 1000 tahun ya. Ikut sekolah Alkitab tempat kami supaya Anda lebih paham seperti ini. Kami ini jujur Alkitabiah, memberitakan sesuai Alkitab. Nanti masa akan berulang, sejarah akan berulang. Ada Yesus sebagai Raja Damai di Yerusalem, iblisnya nggak ada. Jadi nggak ada lagi yang nolak Yesus. Kalau kemarin waktu Yesus pertama datang kan ditolak sama orang Yahudi. Nanti nggak ada, udah dimusnahkan di perang Harmagedon dulu. Orang-orang jahat dipunahkan dalam perang Harmagedon. Yesus sebagai raja di masa 1000 tahun, ya iblisnya nggak ada yang ganggu, semua orang percaya Yesus. 14 generasi, ya selama 1000 tahun itu. Generasi ke-15 barulah iblis dilepas, bisa disesatkan oleh iblis. Itulah yang disebut dengan kambing terkutuk. Yang sekarang pun ada kambing terkutuk, ya kalian itu para Tritunggal dan para Calvinis. Nanti diulang di masa 1000 tahun, akhir-akhir masa. Ada kambing terkutuk lagi, ada kan, iblisnya dilepas lagi. Ya, very clear ya. Ya, Anda tidak akan mengalami itu karena Anda sudah masuk dulu ke neraka, ke alam maut. Anda yang sekarang penyembah Bapa, Tritunggal, penyembah Calvinis, Anda dijamin masuk alam maut. Turunanmu nanti akan musnah di dalam perang Harmagedon. Nggak ada lagi anak cucu cicitmu bahkan mengalami masa 1000 tahun. Kami yang di surga, kami kan sudah rapture duluan, bisa lihat itu. Ya, perang Harmagedon kami bisa lihat. Ya, kita merebut kemenangan dari surga. Kita nggak ikut perang tapi kita menang. Very clear. Ikut sekolah Alkitab gratis di tempat kami, dibaptis. Sekarang kalau kamu mau tobat, sekaranglah saatnya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.